Karena sekarang banyak ngajinya sama Google doang, sama guru kagak mau ngaji, mau Google dah. Akhirnya apa? Ilmu diakal-akalin. Pak Ustadz, saya ngirim Fatihah buat yang meninggal dunia, apakah Fatihah saya sampai? Tolong dijawab Pak Ustadz. Saya nggak jawab, saya balik tanya sama dia, lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Ustadz saya kirim. Terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa kagak? Ya kagak Pak Ustadz, masa Fatihah balik pulang? Ya kalau nggak balik pulang berarti nyampe. Lah orang lu kirim kagak balik-balik berarti kan nyampe. Iyalah, kalau lu nggak percaya mati aja dulu, saya kata gitu aja po. Nggak, kalau mati lu di atas kuburan lu gue bacain Fatihah, kalau nggak nyampe lu miss call, saya kata gitu. Enak banget tahu. Azan salah lagu dangdut buat azan, lagu semenggah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar lah. Begini banyaknya orang kagak ada yang nyenangin gua, nyakitin semua. Karena sekarang banyak ngajinya sama Google doang, sama guru kagak mau ngaji, mau Google dah. Akhirnya apa? Ilmu diakal-akalin, pertanyaan pakai akal-akalan. Pak Ustadz, saya lagi sholat terus kentut, itu kira-kira batal nggak Pak Ustadz ya? Lah batal Pak Ul. Bocah nanya begitu sama saya. Lu nanya pengetes gua. Bukan begitu Pak Ustadz, kalau udah batal saya mau sholat lagi nih, kira-kira wudhu lagi apa kagak? Lah wudhu lah, udah batal. Oh gitu ya. Iya, terus lagi wudhu saya basuh muka nggak Pak Ustadz? Lah basuh, lah wudhu. Itu dia inti pertanyaannya Pak Ustadz, saya nanya. Nggak masuk akal Pak Ustadz. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Nih bocah nanyanya begitu Pak. Siapa yang kagak mau kesel kita? Saya kagak jawab Pak. Saya balik tanya sama dia, gue tanya dulu lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu sih? Lah muka Ustadz, kalau kentut mah banyak orang ya, makanya muka lu yang dicebokin, suwe lu. Nanyanya akal-akalan. Sekarang banyak begitu kok, cuman ngetes doang. Pertanyaannya, kenapa? Pertanyaan akal-akalan, jawabnya pakai akal-akalan juga. Pak Ustadz, saya ngirim Fatihah buat yang meninggal dunia, apakah Fatihah saya sampai? Tolong dijawab Pak Ustadz. Saya nggak jawab, saya balik tanya sama dia, lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Ustadz saya kirim. Terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa kagak? Ya kagak Pak Ustadz, masa Fatihah balik pulang? Ya kalau nggak balik pulang berarti nyampe. Lah orang lu kirim kagak balik-balik berarti kan nyampe. Iyalah, kalau lu nggak percaya mati aja dulu, saya kata gitu aja po. Nggak, kalau mati lu di atas kuburan lu gue bacain Fatihah, kalau nggak nyampe lu miss call, saya kata gitu. Enak banget tahu. Nih ngaji ilmu, dapet ibadah bener. Orang ada ilmunya suruh nanya sama guru, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu nanya sama ahlinya. Siapa Pak Ustadz ahlinya? Quran dan hadis. Siapa yang paham Quran hadis? Ya para ulama kita, ustazah, guru-guru nanya. Ilmu bikin mudah. Orang ilmunya banyak kok, salah naruh diomelin lah. Ilmunya banyak nih, salah naruh diomelin, apalagi yang nggak ada ilmunya. nggak ada ilmunya. Yang minum ya, bismillah. Air bening. Iya enak, air putih enak. Bening banget. Taruh Jepang hidup itu bang. Udah biarin. Pokari sweat ya, tahu aja kalau saya kekurangan ion. Nah, ya Allah, ilmu salah naruh diomelin po, apalagi nggak ada ilmunya. Mana buktinya? Tadi ada kori nggak di sini? Ada kan? Boleh kori baca begitu bu. Boleh, ilmunya ada, ilmu qiraat. Boleh kori baca begitu. Bahkan Rasul bilang zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi Quran dengan suaramu yang bagus. Boleh kori baca begitu, tapi ada tapinya. Ketika jadi imam sholat itu kori nggak boleh bacanya kayak tadi. Ini mentang-mentang kori internasional jadi imam. Wah, takbir Allahu Akbar, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Makmum teriak, kelamaan mam. Nah kloso dan orang bu. Itu orang kalau punya ilmu salah naro. Biar kori internasional banget. Kalau lagi jadi imam sholat tetap bacanya murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Murotal. Ilmu salah naro diomelin. Apalagi yang gak ada ilmunya. Maka ilmu bikin hidup jadi mudah. Seni bikin hidup jadi indah. Orang ada seninya gak kaku. Baca Quran pakai seni enak didengarnya. Seni tilawah adem rasanya. Baca sholawat pakai seni hadroh. Coba baca sholawat kagak ada lagu-lagunya, kenceng doang, kan kurang enak. Salatullah, salamullah, ala toha, Rasulillah, lo kurang enak kok. Tapi hadroh pakai musik, pakai lagu enak. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Enak. Kenapa? Seni bikin indah. Adzan di musola di masjid, kalau kagak ada lagunya kaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang kaget. Adzan pakai lagu kan enak, suaranya yang enak, pilihin lagunya yang bagus, jangan salah lagu. Adzan salah lagu. Lagu dangdut buat adzan, kan lagu semenggah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar lah. Kacau bu. Makanya ini pentingnya ilmu bikin mudah. Mana bikin mudah? Tahun 50, 60 saya punya engkong pok berangkat haji ke Mekah itu 6 bulan. Kok 6 bulan Pak Ustadz? Iyalah, kenapa? Karena naik kapal laut doang. 6 bulan. 6 bulan. Pergi haji 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kan kelamaan. Tapi sekarang enak naik haji, naik pesawat 9 jam sampai ke Mekah. Alhamdulillah. Ilmu bikin hidup mudah. Seni bikin hidup jadi indah. Agama bikin hidup jadi terarah. Kita nih yang beragama itu orang yang ngikutin aturan. Kenapa? Karena agama aturan. Diajarin supaya terarah. Disuruh ngaji, belajar agama begitu. Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun. Begini banyaknya orang kagak ada yang nyenangin gua.